Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah, NIM 1801021126, mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan dosen pengajar Ibu Najihatul Faridi. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teori etika dan agama. Pada era global yang semakin maju ini, perilaku seorang muslim semakin beraneka ragam. Manusia cenderung berpola hidup yang mewah dan bergaya, tanpa menghiraukan adanya etika, akhlak, dan moral, dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai etika, moral, dan akhlak. Maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika, norma, moral, etiket, dan filsafat. Pengertian etika menurut Islam dan konvensional, selanjutnya sumber etika Islam, dan prinsip-prinsip dasar dalam etika Islam. Selanjutnya di akhir video nanti saya akan membahas sedikit mengenai kasus etika dan agama yang terjadi pada masa pandemi sekarang ini. Langsung ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Dalam bahasa Arab, etika dikenal dengan akhlak, yang berarti budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, etika disebut sebagai tata susila. Maka dari itu, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri sendiri dan pada masyarakat. Secara terminologi, etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau dengan kata lainnya ialah teori tentang nilai. Etika disebut juga sebagai ilmu normatif karena di dalamnya membahas tentang nilai-nilai dan norma-norma yang digunakan dalam kehidupan. Maka dapat disimpulkan etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar, sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya. Selanjutnya, pengertian norma. Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang berarti patokan, pokok kaidah, dan pedoman. Ada juga pendapat ahli yang mengatakan bahwa norma berasal dari kata Latin mos, yang merupakan jamak dari mores, yang berarti kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Maka norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari dengan berdasarkan alasan tertentu yang disertai dengan sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma ini dilanggar. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam norma. Yang pertama, norma agama. Norma agama ialah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang diyakini oleh pemeluknya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam norma agama ini, apabila seseorang menjalankan norma agama dengan baik, maka diyakini akan menerima pahala, dan apabila seseorang melanggar norma agama, maka diyakini akan mendapatkan dosa, bahkan siksaan di hari akhirat nanti. Inilah sanksi bagi pelanggar norma agama. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani. Yang menjalankan norma kesusilaan ini akan merasa bahagia karena merasa telah tidak melanggar hati nurani. Sedangkan apabila pelanggar norma kesusilaan ini, maka akan merasakan penyesalan atau penderitaan batin dikarenakan merasa telah mengingkari hati nurani. Inilah sanksi terhadap pelanggar norma kesusilaan. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, yang patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Norma kesopanan ini, apabila suatu tingkah laku dianggap sopan dalam suatu kelompok masyarakat, belum tentu hal itu juga dianggap sopan oleh kelompok masyarakat yang lainnya.
Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang bersifat mengikat dan memaksa. Sifat memaksa di sini adalah dengan disertai sanksi berupa ancaman hukuman, baik ancaman hukuman badan yang berupa hukuman mati, penjara seumur hidup maupun penjara sementara, ataupun hukuman benda berupa denda uang. Selain itu juga ada ancaman hukuman berupa pencabutan hak. Pengertian selanjutnya yaitu pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang berarti kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Moral adalah kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu yang berhubungan dengan kelompok sosial dan masyarakat. Dengan adanya moral yang baik berlaku dalam suatu masyarakat, maka kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat itu akan terasa damai. Selanjutnya etiket. Etiket berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Prancis yaitu etiquette, yang berarti persyaratan konvensional tentang perilaku sosial. Etiket menyangkut cara bagaimana suatu perbuatan itu dilakukan. Perbedaan etika dan etiket. Yang pertama, etiket berhubungan dengan tata cara atau bagaimana suatu perbuatan itu dilakukan. Sedangkan etika berhubungan dengan memberi norma atau tatanan yang mengenai perbuatan itu sendiri. Selanjutnya yaitu etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang menyaksikan atau saksi. Sedangkan etika ada atau tidak adanya orang lain, maka etika itu tetap berlaku sebagai pedoman melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya etiket itu bersifat relatif, tidak mutlak dan tidak permanen. Sedangkan etika itu bersifat mutlak atau absolut. Yang terakhir yaitu etiket hanya memandang manusia dari sisi lahiriahnya saja, tidak melihat dari sisi batiniahnya. Sedangkan etika melihat manusia dari sisi batiniahnya, yaitu dengan lebih kepada perilaku yang lebih etis. Selanjutnya pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, philos dan sophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti pengetahuan yang bijaksana. Filsafat mempunyai dua pengertian, yaitu filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai produk yaitu sebagai jenis ilmu pengetahuan, konsep-konsep, teori, sistem aliran yang merupakan hasil proses berfilsafat. Sedangkan filsafat sebagai proses ialah sebagai bentuk aktivitas berfilsafat sebagai proses pemecahan masalah dengan menggunakan cara atau metode tertentu. Selanjutnya pengertian etika menurut Islam dan konvensional. Pengertian etika menurut Islam adalah sebagai seperangkat nilai yang tidak terhingga dan agung, yang bukan saja berisikan hubungan manusia terhadap Tuhannya, yaitu iman, melainkan wujud dari hubungan manusia terhadap Tuhan, hubungan manusia dengan alam sekitar dari sudut pandang historisitas. Selanjutnya pengertian etika menurut konvensional. Menurut para ahli, etika tidak lain adalah tentang aturan berperilaku, adat kebiasaan manusia yang benar dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya, yang membahas mengenai yang benar dan mana yang tidak benar. Perkataan etika seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berasal dari bahasa Yunani yang yaitu ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Selanjutnya yaitu sumber etika Islam. Sumber etika dalam Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai sumber etika Islam, Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bagaimana cara kita harus berbuat baik. Dan kemudian sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, As-Sunnah meliputi perkataan dan tingkah laku Rasulullah yang juga dipandang sebagai lampiran penjelas bagi yang terdapat dalam Al-Quran yang membahas mengenai etika. Menurut Majid Fakhri,
setidaknya ada 3 pembahasan dalam Al-Quran yang membahas mengenai persoalan etika. Yang pertama yaitu hakikat benar dan salah. Yang kedua, keadilan dan kekuatan Tuhan, keadilan dan kekuasaan Tuhan. Yang ketiga, kebebasan dan tanggung jawab moral. Selanjutnya, prinsip dasar etika dalam Islam. Prinsip dasar etika dalam Islam yaitu yang pertama unity atau kesatuan. Unity adalah refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten, dan teratur. Dalam unity ini adanya dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal yaitu hubungan manusia terhadap Tuhannya, sedangkan dimensi horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesamanya. Selanjutnya ada equilibrium atau keseimbangan. Equilibrium ini ialah konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan. Praktiknya dalam Islam, dalam bisnis Islam yaitu dengan tidak adanya kecurangan dalam timbangan atau takaran. Selanjutnya ada free will. Free will yaitu kebebasan berkehendak. Kebebasan di sini ialah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Adapun aplikasinya dalam bisnis syariah yaitu dalam Islam, kebebasan ini adalah bukan persaingan dengan mematikan saingan bisnis, tetapi dalam Islam kebebasan di sini yaitu dengan proses kerjasama. Selanjutnya yaitu responsibility atau tanggung jawab. Responsibility di sini yaitu tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Adapun aplikasi dalam bisnis yaitu pemberian upah harus sesuai dengan UMR atau upah minimum regional. Yang terakhir ada benevolence yaitu kebenaran. Adalah niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam melakukan berbagai proses, baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses memperoleh keuntungan. Adapun aplikasinya dalam bisnis yaitu adanya sikap sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, atau perjanjian bisnis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus contoh kasus etika dan agama yang terjadi pada masa pandemi sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, bisnis ini ialah segala proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti pada saat pandemi ini dikabarkan bahwa di Cina terdapat bisnis yaitu penjualan kelelawar. Proses bisnis kelelawar ini tidak sesuai dengan etika karena seperti yang dilampirkan oleh media informasi Tempo mengutip bahwa dari Nature edisi ke-3 Februari 2020, Peng Zhou dari Wuhan Institute of Virology dan timnya menyebutkan bahwa telah menemukan urutan genom virus yang dinamai SARS-CoV-2 yang diambil dari 4 pasien coronavirus, yang juga seorang pedagang yang berjualan di pasar grosir makanan laut Hunan, kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Identik 96,2% dengan virus Bad-Covid G13 yang terdapat pada kelelawar asal kota Yunnan, yaitu Rhinolopus affinis. Artinya kelelawar berpotensi menjadi penyebab utama dari virus atau pandemi COVID-19 ini. Dalam perspektif bisnis, secara umum kita memahami bahwa bisnis adalah tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Salah satu tolak ukur etika bisnis yaitu objek bisnisnya harus halal, tidak boleh objek bisnis yang haram. Dalam hal ini transaksi kelelawar yaitu melanggar hadis Nabi
yaitu dari Rasulullah pernah bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya janganlah kalian membunuh katak, sesungguhnya bunyinya adalah tasbih. Kemudian janganlah kalian membunuh kufas, yaitu kelelawar, sebab pada saat Baitul Maqdis dibakar, kelelawar berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, kuasakan kami atas lautan sehingga aku bisa menenggelamkan mereka. Etika bisnis adalah etika yang normanya berpijak pada akidah, syariah, dan akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Segala sesuatu yang menyalahi sumber-sumber tersebut maka termasuk perilaku perbuatan yang tidak etis. Maka dari itu, dalam hal kasus COVID-19 yang telah dijelaskan di atas, dari hadis dan dalil serta penjelasan ulama yang didukung dengan fakta-fakta ilmiah dari para ilmuwan, sudah sangat jelas bahwa mengkonsumsi kelelawar adalah perbuatan atau amalan yang tidak beretika. Oleh karena itu, segala proses produksi, konsumsi, dan distribusi bisnis kelelawar adalah termasuk hal yang tidak beretika. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.